Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang sangat menarik dari Luqman Hakim. Ya, seorang Luqman Hakim itu ada yang mengatakan itu yang disebutkan surah Al-Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Jadi ada juga yang mengatakan Luqman itu lain. Allahu alam, tetapi kisah ini mencuat di dalam beberapa kitab kuning ya. Jadi suatu saat Luqman Hakim ini, Luqmanul Hakim ya, bersama anaknya, putranya itu. Dia saking sayangnya anaknya, naik keledai itu anaknya, dia yang menarik, menuntun keledainya. Orang-orang di pinggir jalan itu mencibir, ya Allah, ini nggak pantas. Masa anaknya naik keledai, bapaknya nonton. Apa nggak kebalik tuh? Akhirnya mundur. Jadi turunlah anaknya, dianya naik keledai. Ya. Anaknya nuntun untuk memelihara mata masyarakat. Beberapa perjalanan kemudian ketemu lagi kumpulan masyarakat, Masya Allah, ya ini orang tua ini benar-benar keterlaluan deh. Masa anaknya disuruh menuntun keledai, dianya enak-enak dia di atas. Ya, akhirnya turun. Kalau begitu kita dua-duanya naik. Ya, jadi lewat lagi dalam satu komunitas masyarakat. Masya Allah, kok tega-teganya orang ini ya, kalau dia kecil seperti itu masa dinaiki 2 orang, ya, apa nggak punya kepribinatangan itu ya. Akhirnya turun lagi. Udahlah, kita jangan ada yang naik dua-duanya. Lewat lagi di dalam satu masyarakat. Masya Allah, ini orang ini bodoh banget nih. Ada keledainya kok dibiarkan. Berarti keledainya sederajat dengan dirinya sendiri. Keledai itu kan untuk dinaiki. Ya, masa keledainya berjalan tanpa beban, dianya berjalan kaki di situ itu. Akhirnya Luqmanul Hakim itu berenung. Ya Allah, betapa tidak adanya ya penilaian sama antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Saya naik keledai salah, anak saya naik keledai salah, dua-duanya naik keledai salah, tidak ada yang naik juga keledai sama. Jadi ini ilustrasi ya bahwa kalau kita akan mendengarkan orang, pasti tidak pernah kita menemukan kebenaran penuh. Ada penilaian yang berbeda satu sama lain. Nah, sehubungan dengan itu, para pemirsa juga kita sering mengalami hal yang sama. Begini salah, begitu salah. Seolah-olah tidak ruang untuk kita memperoleh kebenaran mutlak dari berbagai macam pandangan. Ya, karena itu bagaimana menyiasati pengalaman Luqmanul Hakim ini, saya kira antara lain kita perlu istiqamah. Yang penting buat kita itu adalah standarnya, ya bagi kita kan enak karena sudah punya Quran dan hadis, ya kan. Apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis, itu yang kita tuntun, itu yang kita lakukan. Soal nanti bertentangan dengan asumsi masyarakat itu urusan lain. Nah, jadi para pemirsa bulan suci Ramadan ini, kalau kita akan coba mendengarkan semua masyarakat, dan kita akan semuanya dipuji oleh masyarakat secara total, itu tidak akan pernah. Luqmanul Hakim yang saleh itu pun juga tidak pernah berhenti dibully, tidak pernah berhenti dihujat. Nah, apalagi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya kira yang paling penting buat kita adalah bagaimana pertama melakukan penyesuaian diri dengan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya, itu tidak akan pernah ada penyesalan kalau kita ikuti ajaran agama kita. Yang kedua, ya, jangan sampai nanti kita kalau tidak menemukannya dalam Al-Quran dan hadis, lalu kita tidak berani untuk berijtihad. Ijtihad itu artinya kita memperhitungkan untung ruginya dalam satu tujuan, satu maqasid masyarakat itu. Nah, kalau kita menurut logikanya ini adalah bagus, pertimbangan
masyarakatnya itu kita nanti kemudian kan. Apalagi kalau itu menyangkut masalah kemaslahatan pribadi, kemaslahatan keluarga. Nah inilah yang perlu mendapatkan semacam perhatian khusus buat kita ya. Merenunglah sebelum melakukan sesuatu. Tapi kalau sudah ada hasil perenungannya, memperhitungkan segala risikonya dan itu yang terbaik, syukur-syukur telah melakukan sholat istikharah, silakan pilih, go ahead, jalan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.